6 dari 9 saksi yang hadir di sidang lanjutan obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua telah memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Ruth Dio langsung dari Pengadilan Jakarta Selatan. Ruth Dio, siapa saja 6 saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan? Ya, selamat malam Yohana dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa 6 dari 9 orang saksi yang menyanggupi kehadirannya untuk menjalani pemeriksaan saksi agenda terdakwa dari Hendra Kurniawan dan juga Agustus Patria ini sudah berjalan dan masih berjalan. Sampai dengan malam ini ada sebanyak 7 saksi yang sudah menyatakan keterangan saksinya. Di antaranya yaitu Afung sebagai pengusaha dan juga teknisi CCTV, kemudian Dirianto yang merupakan asisten rumah tangga di rumah dinas Duren 3 Verdi Sambo beserta keluarganya, dan juga Arsyad Daifa yang merupakan anggota dari Polres Metro Jakarta Selatan, Ridwan Janari, Dwi Robiansyah, Dimas Arki, dan juga Ridwan Soplanit. Yang saat ini sedang menjalani menyatakan keterangan saksi adalah Ridwan Soplanit, yang mana dirinya adalah merupakan mantan dari Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Dalam keterangan saksinya, tadi Ridwan Soplanit ini menyatakan bahwa diminta datang oleh Verdi Sambo ini untuk datang ke lokasi kejadian atau tempat kejadian perkara dan melihat langsung. Lalu ketika ditanya oleh jaksa penuntut umum apa pernyataan yang disampaikan pertama kali oleh Verdi Sambo kepada Ridwan Soplanit, ini menyatakan bahwa jangan ramai-ramai, maksudnya adalah tidak boleh menyebarkan informasi yang berlebihan karena kejadian tembak-menembak atau baku tembak ini adalah melibatkan istrinya atau terjadi tindakan pelecehan seksual yang diterima oleh istri Verdi Sambo di rumah Duren 3. Selain itu, pihak daripada Ridwan Soplanit ini juga menyatakan bahwa pada saat sampai di rumah dinas Duren 3 ini tidak melihat siapa-siapa, hanya melihat 4 orang ajudan dari Verdi Sambo. Di antaranya itu ia melihat Richard Eliezer dan juga Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal di rumah. Ia tidak melihat adanya anggota kepolisian yang lain. Namun tidak lama berselang ini datang dari pihak Mabes Polri, kemudian 5 menit kemudian disusul dengan anggota kepolisian yang lainnya yaitu dari Polres Jakarta Selatan. Setelah melihat dan datang dan melihat langsung masih adanya jasad ataupun jenazah daripada almarhum Yosua Huta Barat, Ridwan Soplanit ini memiliki inisiatif untuk memanggil anggota lainnya untuk menyelenggarakan olah TKP, dan kemudian juga Verdi Sambo ini berpesan untuk jangan beramai-ramai ataupun jangan terlalu banyak memanggil anggota dan jangan terlalu mempublikasikan terkait dengan permasalahan yang terjadi di rumah Verdi Sambo. Selain itu juga tim olah TKP ini yang datang di lokasi ini ada sekitar 6 orang yang melakukan olah TKP, namun dari pihak mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan ini, dari 6 orang ini tidak semua melakukan olah TKP, yang mana Ridwan Soplanit membagi tugas, yaitu 3 orang lainnya melakukan olah TKP dan kemudian 2 orang lainnya ini melakukan membawa jenazah almarhum Yosua Huta Barat menuju ke rumah sakit Polri. Tidak hanya sampai di situ, untuk membawa almarhum ataupun jenazah daripada Yosua Huta Barat ini ternyata memang tidak disediakan ataupun belum disediakan adanya ambulans yang berada di lokasi, sehingga tadi salah satu saksi yang menyatakan bahwa Arsyad Daifa ini adalah merupakan salah satu anggota dari Polres Jakarta Selatan yang juga diberi tugas oleh mantan Kasat Reskrim ini untuk mencari terlebih dahulu ambulans yang hendak membawa jenazah daripada Yosua Huta Barat. Selain itu juga informasi yang kami dapatkan dan juga kami dengarkan dari keterangan saksi bahwa rumah daripada Ridwan Soplanit ini adalah bersebelahan langsung dengan rumah Duren 3 nomor 46 tempat rumah dinas Verdi Sambo tinggal, dan Ridwan Soplanit ini bertempat tinggal di rumah Duren 3 nomor 45. Untuk olah TKP yang dilakukan oleh Ridwan Soplanit pada saat hari H di tempat kejadian perkara ini diselesaikan pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Selain Ridwan Soplanit, juga ada lagi anggota
dari Polres Jakarta Selatan yang tadi sudah saya sebutkan bahwa ada kesaksian dari Arsyad Daifa yang dulunya adalah merupakan Kasubdit 1 Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Kedatangannya ini atas perintah daripada Kasat yang sudah lebih dulu tiba. Pada saat 18.30 tiba di rumah Duren Sawat ini, Arsyad belum mengetahui sebetulnya apa yang terjadi di rumah dinas Duren 3. Lalu ketika sampai dan melihat adanya jasad daripada almarhum Yosua Huta Barat, maka diketahui dirinya mendapat informasi bahwa terjadi baku tembak antara sesama anggota kepolisian. Untuk Arsyad ini sendiri adalah anggota yang membawa jenazah daripada almarhum Yosua Huta Barat menuju ke rumah sakit Polri. Sampai akhirnya terjadi komunikasi di tanggal 11, yaitu dari CCTV dari Polres ini meminta untuk diambil DVR CCTV dari pihak Cuk Putranto. Dan tadi juga dibuktikan juga diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum apakah betul DVR CCTV ini yang diambil oleh pihak Arsyad diminta melalui Cuk Putranto, dan diperlihatkan ada 3 DVR CCTV. Memang betul bahwa ini adalah DVR CCTV yang diambil oleh Arsyad di mobil Cuk Putranto. Pada saat tanggal 10 diminta untuk diberikan kembali CCTV-nya, lalu di tanggal 11 ini CCTV ini diambil kembali oleh Cuk Putranto dan diminta kembali, dan berselang pada tanggal 14 Juli 2022 pihak daripada kepolisian dari Polres Jakarta Selatan ini memberikan rekaman, maksud kami memberikan DVR CCTV kepada Puslafor, yang mana DVR CCTV ini diberikan oleh Dimas Arki sebagai anggota Polres Jakarta Selatan. Tidak hanya keterangan-keterangan saksi dari petugas ataupun mantan anggota kepolisian dari Polres Jakarta Selatan, ada juga dari beberapa pihak sipil, yaitu Diryanto yang merupakan salah satu asisten rumah tangga yang berdinas ataupun bekerja di rumah Duren 3 tempat Verdi Sambo dan istrinya tinggal. Diryanto alias Kodir ini adalah ART yang sudah lama bekerja kepada Verdi Sambo, yaitu selama 12 tahun. Tadi juga pihak daripada majelis hakim ini mencecar beberapa pertanyaan, karena seharusnya memang jika di logika Kodir ini bekerja selama 12 tahun, seharusnya Kodir ini mengetahui apa-apa saja kronologi bahkan suara tembakan yang ada di rumah Duren 3. Namun Kodir ini menyatakan tidak mengetahui dan tidak mendengar adanya tembakan tersebut pada saat malam hari. Yang Kodir tahu hanyalah memang daripada petugas kepolisian ini sudah cukup banyak yang datang ke rumah Duren 3. Lalu kemudian pada saat Kodir ini sedang beristirahat di garasi mobil, ada salah satu anggota yang ia tidak diketahui itu siapa namanya dan memiliki jabatan atau kepentingan apa, ia diminta untuk membersihkan sisa-sisa daripada beling ataupun runtuhan-runtuhan tembok yang berada di sekitar tempat kejadian perkara. Kodir menyebutkan juga bahwa di dalam rumah daripada rumah dinas Verdi Sambo ini ada terdapat 8 titik CCTV yang tersebar baik dari luar rumah Verdi Sambo ataupun berada di dalam rumah. Dan dari 8 rekaman CCTV tersebut hanya ada 1 layar monitor untuk memantau bagaimana pergerakan dari 8 titik CCTV yang ada di rumah Duren 3, rumah dinas Verdi Sambo. Selain itu juga dari selain ART Verdi Sambo juga tadi juga memang betul bahwa ada pihak daripada teknisi ataupun pengusaha CCTV yang tadi dalam keterangannya menyatakan bahwa memang betul Irfan Widianto adalah orang yang memerintahkan dirinya untuk mengganti CCTV di sekitar rumah Verdi Sambo. Namun untuk terkait dengan transaksi uang ataupun pembayaran daripada jasa yang sudah diberikan Afung ini, Afung menerima uang sebesar Rp3.550.000 melalui transfer begitu, namun bukan dengan nama rekening daripada Irfan Widianto yang disuruh oleh Irfan Widianto kepada Afung. Namun transferan uang tersebut melalui bank dengan atas nama Indra Wijaya. Tadi juga masih belum diketahui sebetulnya siapa Indra Wijaya, apakah dari anggota kepolisian atau bukan, atau memiliki keterlibatan yang lebih lagi terkait dengan
dengan permintaan Irfan Widianto untuk mengganti DVR CCTV yang baru di lokasi tempat kejadian perkara rumah Duren 3 kediaman dinas Verdi Sambo. Yohana. Ya, Rudios juga saja. Apa tanggapan ketiga terdakwa atas keterangan para saksi yang tadi Anda jelaskan? Ya, Yohana, terkait dengan tanggapan dari ketiga orang terdakwa ini tadi disampaikan bahwa memang tidak ada tanggapan apapun dari ketiga terdakwa, baik dari Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria ataupun Irfan Widianto. Tidak hanya dari pihak ketiga terdakwa itu, juga dari pihak masing-masing penasihat hukum juga tidak menyatakan apa-apa. Namun tadi dalam kesempatan doorstop pada siang menuju sore ataupun di sela-sela skorsing pada pukul 1 siang dinyatakan bahwa menurut penasihat hukum ini keterangan dari saksi ini tidak memberatkan terdakwa, terlebih Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria di ruang sidang utama, karena saksi yang dihadirkan seperti salah satunya Afung ini tidak langsung bersinggungan dengan Hendra Kurniawan ataupun Agus Nurpatria. Demikian Yohana yang bisa kami laporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kembali ke studio.